saja Yesus Tuhan. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Satu gantung dia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidup yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Rembulan janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Beri yang terbaik pada Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mazmur 103 ayat yang pertama mengundang kita, memanggil kita untuk datang menghampiri hadirat Allah, mengucap syukur akan rahmatnya yang indah. Kita puji KPPK 316.
Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku, dosaku ditanggungnya, jiwaku lepaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan berikan lepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi miliknya, ku diberi sentosa-Nya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji, oh puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, dan Engkau yang pelihara kami senantiasa di dalam setiap waktu. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, memuji akan rahmat-Mu yang besar, yang indah, yang agung dan mulia itu. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan akan setiap pujian kami dan puas. Dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan sertai Tuhan umat-Mu yang beribadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Kita sama-sama pasti berjuang untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Namun harus kita akui saudara, betapa seringnya semakin kita berusaha, maka kita semakin sering mendapati diri kita gagal untuk memelihara kekudusan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bersyukur selalu ada kesempatan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan KPPK 160.
itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita sama-sama berdiri. Pernah kau dengar dia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku. Yesus menderita bagimu dan mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap kita dengan berteduh di hadapan Tuhan, kita mau jujur kepada Tuhan saat ini bahwa kita penuh dengan kegagalan. Kita penuh hidup tanpa syukur dan terima kasih untuk kebaikannya, untuk kasihnya di Golgota. Mari kita akui dosa-dosa kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita, dan mohon pengampunan daripadanya. Setiap orang mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu. Anak-anak yang penuh dengan kesalahan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Keinginan kami, harapan-harapan kami seringkali penuh dengan kedagingan. Kami datang saat ini kepadamu Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami memberanikan diri menghampiri kekudusan-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau mau menerima kami. Oh Tuhan Yesus, mohon sucikan hidup kami, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya hidup kami hari demi hari adalah hidup yang hanya punya komitmen menjaga kekudusan, menyenangkan hati Tuhan dalam semua aspek hidup kami. Walaupun Tuhan kami sadari tidak mungkin bagi kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Tapi kami percaya itu menjadi mungkin karena ada Yesus dengan rohnya dalam hidup kami yang akan selalu menuntun kami untuk tahu hidup di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita dari hati kita dengan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita angkat pujian, jadikanku rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan, memohon supaya Tuhan yang berbicara kepada kita, menerangi hati pikiran kita, untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah Engkau Tuhan yang menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami begitu rindu Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu. Kami begitu rindu kalau kebenaran firman-Mu itu menerangi pikiran dan hati kami, membentuk kehidupan kami. Semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam relasi kami dengan Engkau. Semakin hari kami boleh mengerjakan apa yang menjadi panggilan-Mu atas hidup kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami, berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini dan selama bulan Februari ini kita akan banyak berbicara tentang konsep ibadah, ya, konsep ibadah. Kecuali nanti minggu depan kita akan mengadakan secara khusus untuk Imlek. Tapi selama bulan Februari ini kita akan banyak sekali berbicara tentang ibadah, dan saya merindukan di dalam pengertian kita tentang ibadah yang benar itu semakin membawa hati kita untuk sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan. Semakin kita mengerjakan satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, pada minggu ini dan nanti juga 2 minggu yang akan datang, kita akan membahas konsep-konsep ibadah berkaitan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Seringkali kita beribadah itu tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan sekarang itu punya satu relasi yang kuat di dalam pemaknaan, satu hubungan yang dekat, bahkan mungkin tidak berubah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena itu pagi hari ini kita akan berbicara tentang teologi ibadah, yaitu bicara tentang konsep keimaman, ya, keimaman. Nah, di dalam ibadah orang Yahudi itu ada 4 sentral penting sekali di dalam ibadah mereka, yaitu berbicara tentang imam atau keimaman, nanti berbicara tentang bait Allah, nanti berbicara tentang sabat, dan berbicara tentang kurban persembahan. Itu 4 sentral di dalam ibadah orang Yahudi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata 4 topik itu juga nanti dikupas dan dibahas di dalam perjanjian baru, dan itu punya hubungan yang sangat dekat sekali. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang pemahaman kita tentang keimaman di dalam ibadah kita. Nah, nanti di Redeemer Service saya membahas topiknya tentang bait Allah. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut 2 kali di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau bisa nanti 2 minggu juga, 2 minggu lagi kita akan bahas tentang sabat dan tentang kurban persembahan. Ternyata itu punya makna-makna yang indah. Maka Bapak Ibu boleh nanti mendapatkan sebuah kerangka yang utuh tentang konsep ibadah kita. Di dalam perjanjian lama, peran imam itu sangat penting sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu menjadi sebuah sentral dalam ibadah. Kalau tidak ada imam, maka orang Yahudi itu akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Maka sebenarnya kalau kita lihat orang-orang Israel sekarang itu berusaha keras sebenarnya untuk membangun kembali bait Allah. Karena mereka sudah kehilangan sejak dari masa pembuangan, sejak dari tahun 70 Masehi ketika tentara Romawi menghancurkan bait Allah. Mereka tidak punya lagi bait Allah dan mereka kehilangan satu pola ibadah mereka. Maka mereka beribadah dalam pola sinagoga atau sinagog. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran penting di dalam keimaman di dalam perjanjian lama itu nanti ada dua peran yang penting. Dan nanti dalam perjanjian baru, 2 peran penting ini tidak hilang. Bentuknya yang berubah. Nanti dalam perjanjian baru bukan lagi kita potong kambing, potong domba dan sebagainya, enggak. Tetapi nanti kita akan lihat maknanya itu tidak pernah hilang. Nah, yang pertama kalau kita lihat peran dari imam di dalam ibadah perjanjian lama, yaitu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah.
Nanti itu beda dengan nabi. Kalau nabi dari Allah berbicara, itu disampaikan kepada manusia. Tetapi imam itu sebaliknya, dari manusia kemudian dibawa kepada Allah. Manusia yang berdosa, bagaimana kemudian melalui imam itu diperdamaikan dengan Allah. Ada satu pengantara, yaitu imam. Ya, makanya setiap tahun imam besar itu di dalam perjanjian lama itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa darah anak domba itu untuk dipercikan supaya dosa-dosa dari bangsa Israel diampuni. Maka ini menjadi konsep yang sangat penting. Kalau kita baca Imamat 10 ayat 17 dikatakan, mengapa tidak kamu makan kurban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu, perhatikan, mengangkut kesalahan umat itu, ya, ini dari manusia, mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan, dari manusia kepada Allah. Maka ini menjadi sebuah peranan yang sangat penting di dalam keimaman. Nah, konsep yang kedua di dalam peran imam, yaitu kemudian penting sekali, kemudian kalau kita perhatikan ada ayat yang jarang sekali dikupas, dibahas, yaitu bagaimana bangsa Israel itu disebut sebagai kerajaan imam. Dikatakan Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Apa maksudnya Israel disebut sebagai kerajaan imam? Selain mereka nanti punya konsep ibadah, nanti para imam yang mengerjakan ibadah di bait Allah, tetapi bangsa Israel sendiri, orang-orang Israel sendiri itu disebut sebagai kerajaan imam. Artinya apa? Artinya bagaimana kerajaan, bicara tentang kerajaan itu bicara tentang pemerintahan. Bicara tentang kerajaan imam adalah bicara tentang pemerintahan Allah. Dan pemerintahan Allah itu terjadi melalui apa? Penebusan dosa, melalui pendamaian. Antara manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Dan ini adalah satu panggilan bangsa Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang begitu rusak dan bobrok. Dan kalau kita lihat Israel itu tinggal di tengah-tengah bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu waktu mereka beribadah itu sangat mengerikan sekali. Ya, anak-anak mereka nanti dipotong, begitu, dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dan waktu mereka beribadah, maka mereka menyembah dewa Baal. Dewa Baal itu adalah salah satu dewa yang kemudian untuk memberikan kesuburan. Nah, supaya, atau Dewi Asyitoret, dan supaya mereka mendapatkan kesuburan, maka mereka harus melakukan di depan altar, di depan mezbah yang kemudian mereka memberikan korban bakaran itu, mereka harus melakukan hubungan seks. Bukan dengan pasangan, dengan suami mereka, dengan siapa aja pokoknya mereka. Dan itu betul-betul menggambarkan betapa bobroknya. Dan bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa yang sudah bobrok itu, mereka dipanggil untuk apa? Memperlihatkan terang kemuliaan Tuhan, untuk bagaimana mereka membawa supaya bangsa-bangsa yang berdosa ini berbalik dan percaya kepada Tuhan. Jadi ada satu panggilan yang penting bagi bangsa Israel, bagaimana mereka memberitakan tentang pengampunan dosa, bagaimana mereka membawa bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi semuanya nanti itu gagal dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat dua konsep ini tidak hilang. Maka kita melihat Yesus itu Yesus adalah disebut sebagai imam besar yang sempurna. Kalau imam-imam besar atau imam-imam perjanjian lama itu adalah imam yang berdosa. Waktu mereka membawa dosa bangsa Israel kepada Tuhan, mereka sendiri juga harus membawa dosa mereka di hadapan Tuhan supaya diampuni. Artinya mereka tidak sempurna. Mereka adalah orang yang lemah. Dan mereka harus berkali-kali masuk ruang Maha Kudus. Tetapi Kristus adalah imam besar yang sempurna. Maka kita lihat dia datang satu kali, mempersembahkan dirinya
sebagai kurban, ya. Dia imam besar tapi unik sekali, dia juga adalah kurban yang dipersembahkan. Dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, di dalam pencobaan-pencobaan yang Yesus alami, dia tidak berdosa. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus yang adalah Allah itu yang datang sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia tidak berbuat dosa. Maka dia adalah imam besar yang sempurna. Dan memang itulah yang kemudian Yesus datang menggenapi pola keimaman dari perjanjian lama yang tidak sempurna, yang penuh dengan cacat itu. Di dalam Kristuslah kemudian kita mendapatkan imam besar yang sempurna. Waktu Yesus di atas kayu salib mati, ya, sudah selesai. Maka terjadi gempa bumi, tirai bait Allah yang begitu berat. Dan tahukah Bapak Ibu, untuk mengangkat tirai bait Allah itu kurang lebih dibutuhkan 60 orang. Untuk mengangkat tirai itu, saking beratnya. Tirai yang begitu berat, itu sobek dari atas ke bawah dan terbuka. Maka melalui Kristus, maka orang tidak lagi perlu datang membawa kurban-kurban, sapi, kambing, dan sebagainya. Orang langsung bisa berjumpa dengan Tuhan melalui Kristus. Maka Ibrani 5 ayat 14 begitu indah. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, dan yang penting hanya tidak berbuat dosa. Maka Yesus adalah menjadi imam besar yang sempurna. Saudara, konsep keimaman tidak hilang. Imam besar manusia yang penuh kelemahan di dalam perjanjian lama itu, yang penuh dosa itu, kemudian digenapi di dalam Kristus yang sempurna, Kristus yang tidak berdosa. Dan yang kedua, saudara, konsep bangsa Israel sebagai kerajaan imam ternyata itu tidak berubah. Di dalam perjanjian baru, maka kita lihat gereja atau orang-orang percaya itu disebut sebagai apa? Kerajaan imam. Sebagai bangsa yang kudus, sama persis dengan apa yang tadi saya bacakan di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 6. Itu sama persis diulang kemudian di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan, tadi kamu adalah kerajaan imam, tapi ini bahasanya, kata-katanya beda, tapi maknanya sama. Imamat yang rajani atau kerajaan imam, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini konsep penting sekali. Bangsa Israel gagal menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bukannya mereka menerangi, maka mereka menjadi semakin gelap dan mereka tercemar oleh dosa-dosa bangsa-bangsa di sekitar mereka. Maka panggilan itu sekarang diletakkan kepada gereja, orang-orang percaya, umat Allah perjanjian baru. Sama panggilan yang sama. Di dalam keimaman kita adalah kerajaan imam, bangsa yang kudus. Artinya saudara-saudara, kita nggak perlu cari imam-imam lagi. Kalau kita berdoa, maksudnya imam apa? Kita langsung berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Doa kita pasti didengar. Setiap kita orang percaya adalah imam. Dan kita punya imam besar agungnya, yaitu Yesus Kristus. Maka ini konsep penting. Kalau demikian maknanya apa? Kita ini orang-orang percaya, gereja disebut sebagai imamat rajani. Maka konsep yang pertama adalah pemahaman tentang imamat rajani. Konsep iman bagi imam, bagaimana kita itu manusia, ya, imam kemudian mengantarakan antara manusia kepada Allah. Maka panggilan gereja adalah memberitakan tentang Kristus. Maka kalau kita baca tadi 1 Petrus
pasal 2 ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan, untuk memberitakan. Memberitakan siapa? Memberitakan Kristus. Ini sebuah panggilan yang penting bagi gereja, dan seringkali kemudian, maaf saya katakan, kita begitu sibuk dengan urusan-urusan kita, tapi kita lalai mengabaikan panggilan yang penting bagaimana kita menjadi terang, memberitakan tentang Kristus. Maka kalau kita perhatikan ibadah kita itu semua sentralnya adalah Kristus. Waktu kita mengaku dosa, tadi ada pengakuan dosa, itu adalah berbicara tentang karya Kristus yang mati di atas kayu salib yang menebus dosa kita, memberikan jaminan keselamatan, janji pengampunan itu. Ini ada berita yang kuat di dalam ibadah. 1 Korintus pasal 11 ayat 26, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, maka perhatikan ditutup dengan kalimat apa Paulus bicara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ada pemberitaan tentang Kristus. Maka pemahaman ibadah penting sekali. Ibadah yang sejati selalu berpusat kepada Kristus. Kristus dengan terang diberitakan, Kristus dengan terang dinyatakan. Bukan berarti setiap khotbah itu kemudian kita PI terus, bukan. Tetapi bagaimana kemudian orang melihat seluruh sebuah gambaran tentang Kristus itu melalui ibadah kita. Dan itu menjadi aspek penting di dalam ibadah. Seringkali kemudian orang berpikir, oh ibadah itu tidak berkaitan dengan penginjilan, enggak. Selalu ibadah itu adalah kaitan dengan aspek pemberitaan Injil, menyatakan Kristus. Bapak Ibu kalau engkau baca kisah para rasul, kehidupan jemaat mula-mula, itu mereka melakukan kehidupan di dalam ibadah mereka. Itu satu kehidupan yang luar biasa sekali, ibadah yang hidup, sehingga orang-orang di sekitar mereka melihat ini ibadah yang tidak pernah mereka lihat di dalam sepanjang hidup mereka. Maka mereka begitu rindu dan mereka akhirnya datang dan percaya kepada Kristus. Di dalam ibadah ada konsep yang penting, yaitu berbicara tentang penjangkauan. Dan seringkali kita mengabaikan aspek penting dari penjangkauan. Ini sebuah panggilan kita. Bagaimana melalui ibadah itu menjadi sebuah penjangkauan. Dan seringkali, maaf saya katakan, ibadah-ibadah kita ini tidak menjangkau. Kita seringkali terjebak di dalam budaya yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Budaya kita itu budaya barat. Kita ini, maaf saya katakan, GKY mau menjangkau orang-orang Tionghoa, terutama saya perhatikan di Makassar, begitu banyak sekali orang Tionghoa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi saya katakan ibadah kita tidak pernah ibadah yang menjadi penjangkauan kepada orang-orang Tionghoa. Lagu-lagu paling yang kita lakukan cuma khotbah, ibadah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Tapi kita lupa mengerjakan di dalam ibadah, bagaimana kita menyanyikan lagu-lagu yang memang menjangkau orang-orang Tionghoa. Ada banyak sekali lagu-lagu, makanya nanti minggu depan kita bikin Imlek. Lagu-lagunya lagu-lagu khusus. Ya. Tetapi kenapa harus tunggu Imlek baru lagu-lagu khusus untuk menjangkau orang-orang Tionghoa? Banyak sekali mereka yang kemudian waktu kita bisa menyanyikan, nanti kalau kita sudah berjalan secara offline atau secara onsite, kita harus pikirkan baik-baik bagaimana lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu yang memang waktu orang-orang Tionghoa itu datang mendengar, mereka tahu, wah ini cocok. Dan saya merasa kemudian mereka boleh melihat melalui lagu-lagu itu Kristus yang hidup. Kenapa kekristenan di Indonesia begitu sulit bertumbuh? Karena selalu kemudian saya mengamati dari sejarah gereja, ada mindset yang tertanam apa? Bahwa agama Kristen itu agama orang Belanda, agama penjajah. Selalu mindsetnya di situ. Agama Kristen adalah agama penjajah.
Karena gereja tidak mau kemudian masuk di dalam budaya dan bagaimana kemudian menjangkau masyarakat sekitar. Gedung-gedung yang kita bangun semua adalah betul-betul model barat. Ya. Makanya kemudian di Bali itu ada gereja yang luar biasa sekali, itu gereja Katolik. Mereka ibadahnya pakai apa? Bukan pakai piano, bukan pakai keyboard, pakai apa? Pakai gamelan, pakai alat musik orang Bali. Mereka menyanyi dengan lagu-lagu dengan nuansa memang orang Bali. Dan saudara, ini disadari oleh bapak-bapak reformasi kita. Martin Luther kemudian waktu mengarang lagu-lagu him, saudara, Allah jadi benteng kuku. Pada zaman itu, lagu itu adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh rakyat biasa dan dinyanyikan, ya, musiknya, jenis lagunya, jenis musiknya itu musik-musik di apa? Di bar pada zaman itu. Orang-orang yang suka minum-minum, mereka ada iringan musik, dan itu yang diambil, iringan musik itu oleh Martin Luther untuk bikin him, bayangkan. Saya nggak kebayang ya kalau Martin Luther hidup di dalam zaman ini, kita akan tolak dia habis-habisan dan sebagainya, karena kita nggak mengerti sejarah. Waktu Johannes Calvin membuat nyanyian-nyanyian Mazmur, Calvin itu senang Mazmur, kalau Luther senang him, ada perbedaan nanti ya. Calvin itu menyanyikannya, mengubah Mazmur itu membuat sebuah lagu pakai iringan musik jenis musik yaitu disebut Genewa Jig. Genewa Jig. Genewa Jig itu dianggap apa? Musik dangdutnya seperti sekarang, zaman sekarang. Kebayang nggak kalau kita di gereja musik dangdut masuk? Kita sulit sekali mungkin terima. Tapi itu dipakai oleh Johannes Calvin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali lagu-lagu yang kemudian pada mula KPPK itu kalau kita nyanyi pada mulanya itu ditolak. Saudara, kalau kita perhatikan lagu him pada zaman bapak-bapak gereja, itu lagu himnya bukan seperti him sekarang yang dinyanyikan. Himnya itu cuma satu nada. Bayangkan nyanyi satu nada. Dan kita selalu kemudian tidak pernah memahami ini konsep, karena Bapak Reformasi memahami bahwa ibadah itu bagaimana kemudian menjangkau. Indonesia kurang lebih 50-70% penduduknya adalah anak-anak muda. Kalau dihitung dari anak yang baru lahir sampai pemuda, kurang lebih umur 25 tahun, itu 50-70%. Bayangkan, mereka itulah kemudian masa depan gereja. Tapi jujur, apa yang kemudian kalau Bapak Ibu tanya anak-anak muda, selalu jawabannya sama. Gereja kayak gereja orang tua. Bukan berarti saya ngomong Bapak Ibu, kita yang tua, saya sudah tua, umur 50, saya ABG sekarang. Ya. Anak baru gocap. Bapak Ibu, saya juga senang lagu him. Saya senang lagu-lagu, kalau nyanyi saya dengar lagu-lagu him, saya kadang-kadang bisa nangis. Tetapi jujur, kita harus mau melihat bahwa ibadah itu bagaimana kemudian kita menjangkau mereka. Karena ini panggilan dari ibadah, panggilan dari gereja sebagai imam. Dan bagaimana kita memenangkan mereka. Tapi panggilan kemudian bukan cuma kita di dalam ibadah, tetapi di dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam seluruh aspek hidup gereja, bagaimana Kristus itu nyata. Dan bagaimana misi itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ini sebuah panggilan yang kemudian gagal dilakukan oleh orang Israel. Apakah kita perlu mengulangi lagi kegagalan dari orang Israel? Dan kita tidak menjadi imam di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah panggilan kita untuk memberitakan. Ini panggilan dan peperangan kita, saudara. Di dalam zaman ini. Yang kedua adalah imam itu punya panggilan
berdoa syafaat. Ibrani 7 ayat 25 berkata apa? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Kata pengantara itu punya arti letterlek, memohon atau syafaat. Untuk menjadi pemohon atau syafaat mereka. Maka Kristus di surga itu berdoa syafaat untuk kita. Roma 8 ayat 34. Kristus menjadi pembela. Kata pembela itu punya pengertian adalah juru syafaat. Menjadi pembela kita atau juru syafaat kita. Maka disinilah sebuah panggilan bagi gereja untuk meneladani Kristus menjadi juru syafaat bagi dunia ini. Kita di dalam doa-doa kita bukan egois untuk aduh Tuhan aku banyak kesulitan, aku begini, begitu. Oke, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi juga kita dipanggil untuk apa? Berdoa syafaat bagi dunia ini. Kita melihat peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa gelap, kerajaan-kerajaan di angkasa yang bekerja untuk mengacaukan dunia, untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia, untuk melawan Tuhan. Karena itu panggilan kita sebagai gereja adalah bagaimana kita berdoa syafaat bagi dunia ini. Supaya banyak orang dibuka hatinya untuk mau percaya kepada Kristus. Maka doa itu menjadi sesuatu yang penting sekali Bapak Ibu. Ya, bukan doa, bukan ritual, bukan berarti lipat tangan, tutup mata. Kapanpun dan dimanapun engkau bisa berdoa. Dan gambaran doa kalau engkau baca di dalam Efesus pasal 6 bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Itu bagian yang saya tahu kita sudah umum sekali, tetapi jarang sekali perlengkapan senjata Allah itu dikupas bagian yang terakhir bicara tentang doa. Doa itu seakan-akan bukan senjata Allah. Padahal doa itu adalah bagian senjata Allah yang indah sekali. Karena Bapak Ibu kalau engkau mengerti di dalam bahasa aslinya, maka berdoa itu digambarkan seperti tentara yang sedang berbaris, membentuk pasukan barisan yang begitu kuat, yang sampai sekarang di dalam zaman ini, secara lalu tentara itu ada baris berbaris. Fungsinya untuk apa sih baris berbaris? Fungsinya apa? Membentuk satu rangkaian barisan. Itu membangun satu kekuatan kesatuan yang luar biasa. Di dalam perang antara Yunani dan Persia, di dalam zaman kuno, ya, 300 tentara Sparta, ya, orang Yunani itu bangsa Sparta, bisa melawan puluhan ribu tentara Persia, walaupun akhirnya mereka mati semua. Saudara, 300 tentara bisa melawan puluhan ribu tentara Persia, itu gak kebayang ya saudara ya. Kenapa mereka begitu bisa kuat menahan, menanti waktunya supaya bangsa Yunani bisa memobilisasi dirinya, pasukannya untuk melawan bangsa Persia, dan akhirnya mereka menang melawan bangsa Persia. 300 orang bisa mengalahkan puluhan ribu orang. Karena tentara Sparta itu, kalau Bapak Ibu nonton film 300 gitu ya, tentunya anak-anak jangan nonton itu, agak sadis begitu ya. Bukan agak sadis, memang sadis. Tapi gambarannya itu begitu indah sekali. Bagaimana pasukan itu membentuk sebuah barisan. Dan pasukan Sparta, pasukan Yunani terkenal dengan sebut pasukan palang. Bawa tombak yang panjang dan mereka membentuk perisai yang kuat sekali yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Ketika musuh menyerbu, saudara, mereka membentuk barisan itu begitu kuat. Yang satu kemudian ketika depan sudah gak kuat menahan, nanti yang belakang maju menggantikan. Mereka bergantian, yang belakang menopang, menusuk musuh dan sebagainya, depan dengan perisainya menahan. Jadi pasukan 300 orang bisa mengalahkan puluhan ribu. Doa itu digambarkan seperti itu. Bagaimana menjadi sebuah barisan yang begitu kuat. Doa bukan berarti kalau berdoa itu kuasa, kita punya kuasa, bukan. Tapi di dalam barisan yang kuat itu kita sadar kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan yang bekerja, menyatakan kuasanya.
Kita melayani, memberitakan Injil, kita melakukan banyak kegiatan dalam gereja bukan karena kekuatan kita. Tapi dengan doa, di dalam pertolongan daripada Tuhan. Itu menjadi kunci yang penting. Dan ini adalah panggilan imam sebagai juru syafaat. Ya. Dan yang terakhir adalah imam punya panggilan melayani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Panggilan untuk melayani. Gereja disebut sebagai imamat rajani. Artinya setiap orang percaya adalah imam, imamat rajani. Setiap orang percaya, setiap kita adalah imam. Kalau setiap kita imam, itu kemudian tidak ada lagi perbedaan sebenarnya antara awam dan rohani. Perbedaan kita hanya panggilan karunia. Ya, karunia yang Tuhan berikan, panggilan khusus itu. Tapi saya katakan tidak lebih tinggi. Tidak menjadikan lebih rohani, saudara ya. Saudara, yang saya pakai toga ini saya bukan sebagai imam, bukan. Ya. Jadi memang pakaian imam pakai toga tapi warnanya putih gitu ya. Saya bukan imam. Engkau dan saya adalah imam. Kalau engkau tidak memahami ini, engkau akan salah. Ya, seakan-akan kalau saya orang awam, engkau kurang rohani dibandingkan rohaniwan. Enggak, saudara. Makanya kemudian reformasi ini merombak konsep yang salah sebelumnya. Karena apa? Gereja-gereja sebelumnya membedakan antara eklesia audiens dengan eklesia docens. Bapak Ibu kalau belajar doktrin gereja, eklesia audiens itu jemaat awam yang nggak tahu apa-apa, makanya nggak boleh pegang Alkitab, nggak boleh baca Alkitab. Dengan eklesia dosen ini yang seakan-akan yang paling benar, yang tahu tafsiran dan sebagainya. Memang kita belajar untuk itu. Kita belajar lebih banyak dari kalian. Tetapi seakan-akan kemudian ada jenjang kesenjangan antara awam dengan rohaniwan, yang kemudian seakan-akan kalau saya rohaniwan, saya akan lebih rohani, saya lebih hebat dan sebagainya. Yang itu kemudian oleh gerakan reformasi dibongkar balikkan. Tidak ada perbedaan. Dan setiap orang percaya, makanya saya tidak senang dengan istilah awam, Bapak Ibu. Awam itu tahu artinya apa? Tidak tahu apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Padahal panggilan gereja adalah apa? Panggilan gereja adalah setiap orang percaya harus ngerti firman Tuhan. Setiap orang percaya harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau gitu fungsinya hamba Tuhan apa? Panggilan hamba Tuhan kalau engkau baca dalam Efesus pasal 4 itu jelas sekali, memperlengkapi. Nah sekarang yang terjadi adalah hamba Tuhan itu kerjakan semua. Jemaat yang awam dikatakan, saya pakai istilah awam. Jemaat awam apa? Jadi penonton. Itu kekeliruan besar. Pelayanan hamba Tuhan itu bukan mengerjakan semua. Pelayanan hamba Tuhan, kalau engkau mengerti secara alkitabiah, maka itu adalah memperlengkapi supaya jemaat diperlengkapi jadi jemaat yang pinter dengan firman Tuhan, yang bertumbuh, yang mengerjakan di dalam segala aspek gereja, pelayanan-pelayanan sesuai dengan karunia-karunia. Ini panggilan hamba Tuhan, clear sekali. Tapi seringkali maaf saya katakan yang terjadi terbalik. Ini mindset yang memang saya tahu tidak mudah untuk kita pahami. Tapi saya tidak berbicara di dalam budaya. Saya berbicara di dalam terang firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di situ. Maka di dalam ibadah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau bukan jadi penonton. Apalagi di tengah-tengah zaman pandemi COVID, kita seakan-akan nonton di layar televisi. Bukan itu. Ibadah adalah kemudian kita harus aktif karena kita adalah imam. Dan panggilan kita melayani di dalam keimaman. Makanya kemudian ada istilah liturgia atau kemudian sekarang disebut liturgi. Liturgi itu bukan susunan acara.
Liturgi itu bagaimana menolong kita, itu aktif terlibat. Makanya kemudian kalau kita memahami liturgi ibadah reform, itu adalah liturgi dialogis. Yang artinya kita itu begitu aktif terlibat di dalamnya. Kita bukan datang sebagai penonton, kita seperti orang datang duduk, kasih persembahan, pulang. Bukan itu. Bagaimana kemudian kita dipanggil aktif, bagaimana engkau relakan dirimu dipakai oleh Tuhan. Di dalam seluruh karunia, talenta-talenta yang kau punya. Dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Maka ini adalah satu hal yang jelas. Seringkali pelayan di depan, di mimbar, di panggung itu seakan-akan itulah yang disebut pelayan. Dan Tuhan juga yang jadi pelayan. Jadi seakan-akan Tuhan dan para pelayan di depan itu jadi kayak main drama gitu ya. Kita nonton, kita seneng, kalau kemudian rasa, apa ini ibadah, aku nggak dapat apa-apa. Ya toh, seringkali kan kemudian apa? Aku nggak diberkati. Loh saudara, salah konsep ini. Yang harus bertanya itu bukan kita, tapi Tuhan. Apakah Tuhan itu puas dengan ibadah kita atau tidak? Seharusnya Tuhan yang menonton kita. Tetapi Tuhan pun tidak mau jadi penonton. Dia aktif memberkati, hadir di tengah-tengah kita. Menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita, bukan? Maka ini panggilan saudara, ibadah sejati terjadi kalau kemudian kita bukan menjadi penonton, tapi kita aktif, menyanyi dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Kadang-kadang saya sedih sekali lihat orang Kristen kalau nyanyi gitu ya. Kita sering mengkritik, mau saya katakan ini otokritik. Kita sering kali mengkritik orang-orang karismatik emosional. Kurang otaknya, kurang itu teologinya kurang, logika. Tapi maaf saya katakan, saya sering kali mendapati orang-orang yang menganggap dirinya injili, nyanyi nggak pakai hati, nggak pakai otak, lebih mengerikan. Betul. Nyanyi besar setiamu Allah Bapakku. Saudara, nyanyi itu kalau orang Jawa ngomong aras-arasen, malas gitu loh kan. Tidak hati yang menyanyi itu dengan sungguh-sungguh, dengan satu kobaran hati yang menyadari Tuhan itu besar sekali kasih setiamu. Yang kau waktu menyanyi besar setiamu, besar dengan segenap hatimu. Kalau engkau tidak bisa seperti itu bukan ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati ada satu prinsip penting. Hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, ibadah yang sejati terjadi kalau setiap jemaat yang hadir menjalankan perannya sebagai imam. 3 peran: memberitakan tentang Kristus, ya, bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui hidup. Yang kedua, berdoa syafaat. Menjadi satu kekuatan di dalam doa. Gereja terlalu sibuk dan lupa berdoa. Gereja terlalu sibuk dengan dirinya. Terlalu banyak berantem di dalam. Lupa panggilannya menjadi terang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah sejati terjadi kalau kita sebagai jemaat Tuhan menjalankan peran kita sebagai imam. Sudahkah kita menjadi imam-imam di tempat ini? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Perkataan hamba-Mu sampai di sini Tuhan, yang banyak kekurangan, yang tidak sempurna, tapi biarlah kekurangan, ketidaksempurnaan hamba-Mu ini tidak menghalangi kebenaran firman-Mu.
berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, pimpin kami, menyadari panggilan kami sebagai imam-imam, kerajaan imam-imamat yang rajani itu. Di mana kami boleh menjadi satu kesaksian di dalam kehidupan kami. Di mana kami hidup di dalam doa yang terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Di mana kami boleh aktif melayani, menjadi berkat, baik di dalam ibadah maupun di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, ini kami Tuhan, pimpin kami di dalam segala kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk bulan Februari kita akan masih mengadakan ibadah kita secara online. Kami sangat merindukan kita bisa mengikutinya, terutama kalau bisa ikuti tepat waktu pukul 7.30 dan pukul 10. Rabu kita akan mengadakan kebaktian doa, dan di dalam kebaktian doa kita akan mengadakan forum tanya jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa minggu ini kita membahas tentang katekismus singkat atau katekismus kecil Westminster. Maka mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya dan boleh sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Guru Injil Lestariani. Paling lambat 9 Februari ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada rapat pleno majelis melalui Zoom, mengundang untuk rekan-rekan majelis dapat mengikutinya pukul 13.00. Kelas katekisasi periode 1 akan dimulai hari ini, hari Minggu 7 Februari pukul 16.30. Jadi saudara-saudari yang ingin dibaptis atau disidik atau ingin belajar kembali tentang pemahaman tentang iman Kristen dapat mendaftarkan diri kepada staf tata usaha gereja kita. Pagi hari ini setelah KU1 kita selesai, kita akan mengadakan Zoom meeting untuk jemaat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Link Zoom sudah dibagikan, Bapak Ibu nanti setelah saya kebaktian ini dapat mengklik link Zoom itu dan kita bersama-sama mungkin bisa saling menyapa. Selama ini mungkin kita kan ibadah secara online, kita nggak bisa ketemuan secara fisik, maka kita bisa bertemu melalui pertemuan Zoom ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu yang nggak mengerti, Bapak Ibu boleh tanyakan. Ada kerinduan-kerinduan ingin didoakan, Bapak Ibu juga boleh sampaikan, dan kita akan berdoa dan mendoakan bersama-sama. Untuk berita pernikahan akan diteguhkan pemberkatan pernikahan gerejawi di GKI Makassar, Saudara Johan Kondana dan Saudari Lili Santosa pada nanti hari Minggu 21 Februari pukul 13.30. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah syukur tahun baru Imlek Bapak Ibu. Kita akan adakannya satu kali ya, kita akan adakan satu kali pukul 7.30 dan juga nanti sekolah minggu akan mengadakannya pukul 10 pagi. Nah Bapak Ibu, ini akan ditayangkan video untuk perayaan Imlek minggu depan, baik dari umum maupun dari Komisi Anak. Bapak Ibu, nanti kebaktian Imlek tahun minggu depan itu kita akan mengadakannya secara online ya. Jadi kita dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKY Makassar. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapak di surga Ibu Yuliani Christine pada hari Kamis 4 Februari 2021. Almarhumah telah dimakamkan dan
almarhumah Ibu Yuliana Christine ini adalah mama dari saudara Charles. Saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Charles dan keluarga. Kiranya Tuhan yang terus memberi kekuatan, topangan, penghiburan kepada Charles dan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus mengingatkan kita untuk segera mendaftarkan diri untuk berkaitan dengan pemilihan majelis atau pemilihan penatua nanti tanggal 11 April. Usahakan bisa mendaftarkannya melalui website GKY Makassar ya. Jadi nanti sekali lagi tolong diketik member.gkymakassar.org ya. Nanti Bapak Ibu setelah terbuka ketiknya bukan login, tetapi ketiknya verify page touch-nya ya. Itu verify here ya saudara ya. Nah baru kemudian masukkan nama, email, nomor HP. Kalau tidak ada email, nomor HP dan nama saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kalau Bapak Ibu sampai kesulitan, boleh minta tolong kepada tata usaha, boleh minta tolong sama guru Injil Lestariani untuk kemudian nanti dibimbing bagaimana caranya untuk bisa mendaftar. Tapi sampai kesulitan juga Bapak Ibu, kalau betul-betul sangat sulit sekali, Bapak Ibu boleh minta kepada tata usaha formulir untuk pendaftaran. Ya nanti jadi daftaran juga melalui fisik, nanti milihnya akan dibagikan lembaran kertas itu dan Bapak Ibu akan pilih di situ. Nah, di dalam e-warta kita sudah dibagikan panduannya ya, Bapak Ibu dapat perhatikan di dalam e-warta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan berita hamba Tuhan, Pendeta Steny Aritonang bulan Februari ini mengundurkan diri dari GKY Makassar. Kami sangat kehilangan sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 10 tahun 5 bulan Pendeta Steny sudah bersama-sama dengan kami, tapi memang kami sangat menyadari pergumulan keluarga dari Pendeta Steny dengan suami yaitu Pak David. Mereka menggumulkan, akhirnya mereka memutuskan untuk mereka bersama-sama berkumpul dan pindah ke Tangerang karena berkaitan memang dengan pekerjaan Pak David yang memang berada di Tangerang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita sangat kehilangan, tapi kita juga sekaligus berterima kasih untuk sumbangsi yang begitu indah yang sudah diberikan oleh Pendeta Steny bagi kita semua jemaat GKY Makassar. Sebagai ungkapan terima kasih, saya persilakan untuk Pendeta Steny dapat maju ke depan dan Ketua Majelis yaitu Bapak Jimmy Gautama akan memberikan kenang-kenangan kepada Pendeta Steny. Di samping kanan, Pak. Dari Komisi Kaleb, mereka juga sangat kehilangan sekali karena Ibu Steny selama ini melayani di Komisi Kaleb. Saya persilakan dari Komisi Kaleb untuk dapat memberikan kenang-kenangan untuk Pendeta Steny. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mendoakan Pendeta Steny. Tuhan tentu ada rencana yang Tuhan mau untuk Pendeta Steny kerjakan di dalam kehidupan dia bersama dengan keluarga. Kita doakan untuk proses kepindahan semuanya supaya Tuhan pimpin. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah utus Pendeta Steny dan Engkau pimpin Pendeta Steny 10 tahun yang lalu, 10 tahun 5 bulan yang lalu Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah GKY Makassar. Bukan hanya hadir tetapi melayani di tengah-tengah kami. Ada banyak berkat yang sudah diberikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tapi ada saatnya sekarang di dalam rencana-Mu, Engkau memimpin Pendeta Steny untuk meninggalkan tempat ini
dan bersama-sama dengan suami, anak-anak akan tinggal di Tangerang. Tuhan, Kau pimpin semuanya di dalam proses-proses kepindahan. Tangan kasih-Mu yang memimpin, karena ini bukan sesuatu yang mudah Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu menolong. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pelayanan Pendeta Steny di Tangerang. Biarlah Engkau pimpin, Kau tuntun untuk Pendeta Steny boleh mendapatkan satu ladang pelayanan yang Engkau juga pakai dia di sana menjadi satu berkat yang indah Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu yang memberkati Pendeta Steny dengan keluarga, Pak David, Valdo dan Vania. Tuhan, tangan kasih-Mu yang terus menyertai hamba-Mu ini dan keluarganya. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya dalam setiap hari-hari hidup kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, tapi ungkapan hati mensyukuri dan melihat betapa Allah mengasihi kita. Mari kita memberikan persembahan, kita berikan dengan penuh hati yang bersyukur dan memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita sama-sama berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sekali lagi. Selamanya. Tuhan, kami membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Segala yang kami miliki semua berasal dari-Mu Tuhan. Dan ini adalah ungkapan syukur kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang dilimpahi Tuhan berkat-berkat. Biarlah Tuhan Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakkannya. Apa yang kami berikan sungguh-sungguh Tuhan boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Doksologi.
1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan topangan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada satu hal yang tadi saya kelupaan, yaitu untuk jemaat GKY Palopo, bahwa minggu depan GKY Palopo akan bergabung dengan GKY Makassar untuk ibadah di dalam merayakan tahun baru Imlek. Saat teduh, dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, dapat segera menyelesaikannya. Hari terakhir pun makin
Beri yang terbaik kepada Tuhanmu, walaupun tak besar talentamu. Beri